Hai, buat kalian yang pengen buang kebiasaan buruk dan diganti dengan kebiasaan baik, ada baiknya nonton video ini nih. Dulu saya pikir kebiasaan baru itu cuma butuh yang namanya motivasi gede. Dan ternyata setelah dianalisa, yang saya pikir itu motivasi sebenarnya cuma perasaan ingin berubah sesaat. Bahkan seringkali belum ada sebulan, kebiasaan baik yang saya cetuskan di awal udah gak pernah dipikirin lagi, apalagi dilakuin. Para penulis buku tentang kebahagiaan, coaching, produktivitas, atau intinya buku-buku yang bertopik self-help selalu bahas yang namanya kebiasaan. Andrew Matthew dalam bukunya Being Happy menyebutnya sebagai pola-pola. James Clear dalam bukunya Atomic Habit menyebutnya secara langsung sebagai kebiasaan. Saking pentingnya topik ini dan seringnya topik ini dibahas, seringkali kita abai gimana caranya bikin kebiasaan baru yang konsisten sampai bertahun-tahun, bukan cuma seminggu. Dan gimana caranya kebiasaan baru yang saya harapkan itu bisa segera terrealisasi. So, sebelum kita bahas cara bikin kebiasaan baik biar gampang dilakuin, mesti ada pengantarnya dulu nih supaya kita lebih tahu tentang apa itu kebiasaan. Memahami definisi dengan baik akan membuat kita lebih sadar akan perilaku kita. Jadi poinnya gini, sulit untuk menentukan kebiasaan baik kalau kamu tidak punya tujuan alias goal yang baik yang udah ditentuin. Jadi, pastikan kamu punya goal yang baik karena tiap orang pasti punya keinginan baik. Meskipun sudah bertahun-tahun keinginan itu belum pernah terwujud. But at least, keinginan itu pasti ada dan menunjukkan bahwa kebaikan ada di diri setiap kita. Oke, katakanlah kamu punya keinginan sederhana untuk selalu bangun pagi, punya keinginan untuk tidak pernah terlambat kantor lagi, ingin punya kamar yang selalu bersih, dan sebagainya. Ini yang mesti kita jadikan perhatian utama. Semua keinginan itu bakal bisa dicapai, tapi ada syaratnya, yaitu butuh perilaku baru yang diulang terus-menerus. Iya, diulang terus sampai akhirnya perilaku baik itu jadi otomatis. Kalau lo mau ngubah hidup, tapi perilaku masih yang lama, itu namanya ngimpi. Ingat ya, perilaku baru perlu perubahan yang meskipun sangat kecil, perubahan itu dilakukan dengan sangat konsisten sehingga perilaku itu jadi otomatis dan akhirnya bisa menghasilkan perbedaan besar. Ya, perilaku baik yang dilakukan tanpa berpikir. Itu poin utamanya. Jadi inilah definisi kebiasaan. Automated and repeated behavior. Perilaku yang otomatis dan diulang terus-menerus. Nah, kenapa disebut otomatis? Karena kita melakukannya tanpa perlu berpikir. Semuanya bekerja di alam bawah sadar kita. Sama halnya kebiasaan buruk seperti waktu mengerjakan tugas, tiba-tiba kita ambil HP, lalu jari jemari kita bekerja keras di layar HP tanpa berpikir, tanpa terasa capek, dan kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Gak sadar waktu berlalu berjam-jam cuma buat lihat status IG orang lain. Bisa dikatakan kebanyakan orang gagal mengubah kebiasaan karena semakin memikirkannya, semakin kuat pula dorongan untuk kembali ke kebiasaan lama. Semakin orang berpikir harus bisa tidak merokok, maka justru malah semakin ingin merokok. Jadi sekarang kembali ke pertanyaan di awal. Gimana biar perilaku baik jadi mudah dilakukan, sehingga jadi kebiasaan baik? Saya bakal membagikan satu saja prinsip yang dijelaskan oleh James Clear, yang menjelaskan konsep tentang atomic habit, di mana konsep ini terkenal sebagai konsep melakukan perubahan yang sangat kecil setiap hari secara konsisten yang akhirnya bisa bikin perbedaan yang sangat besar. Konsep yang sangat saya suka dari James Clear ini adalah bahwa kebiasaan yang mau kita bentuk harus terlihat dengan sangat jelas. Dulu saya berpikir kalau mau rajin baca, yang penting ada buku di meja kerja saya. Tapi buntutnya adalah baca di awal-awal lalu niat itu hilang entah kemana.
dan tak dilakukan lagi dengan berbagai macam alasan, yaitu alasan yang memang sebetulnya tidak pernah tepat sasaran. Petunjuk untuk kebiasaan yang baik haruslah sesuatu yang bisa kamu lihat dengan jelas. Dan melihat itu bukan hanya yang tampak dilihat oleh mata, tapi juga harus tampak dalam prioritasmu, di dalam pemikiranmu. Naruh buku di meja kerjamu bisa jadi solusi sementara, karena itu cuma kelihatan secara visual saja. Coba kalau kita bikin begini. Yang pertama, taruh buku yang ingin kamu baca di meja kerja kamu. Ini bikin kebiasaan yang baru tadi tampak secara visual. Kalau kamu nggak punya meja kerja, taruh di tempat yang sering kamu akses. Jangan taruh buku yang mau kamu baca itu di tempat yang sulit buat kamu akses. Yang kedua, buat tulisan yang bisa langsung kamu lihat waktu bangun tidur. Juga di meja kerjamu, buat selalu ngingetin kamu. Tulisannya gini, habis mandi, saya akan membaca buku selama 15 menit. Poin kedua ini bikin kebiasaan baru menjadi terlihat secara internal mental kita. Oh, habis mandi, yang mesti gue lakuin adalah baca. Secara mental ada kesiapan, ada koneksi antara perilaku satu dengan perilaku lainnya. Maka kalau kamu sudah melakukan tulisan itu berkali-kali, di otak kalian akan muncul pemikiran bawah sadar bahwa habis mandi sama dengan baca buku. Habis mandi sama dengan baca buku. Perilaku baca buku bukan lagi perilaku tunggal yang terpisah dari perilaku lainnya. Paling kebiasaan ini bakal susah dilakuin kalau kalian jarang mandi. Tapi yang jelas, kalian bisa ganti perilaku mandi itu dengan perilaku lain yang pasti kalian lakukan. Yang ketiga, tulis manfaatnya di atas kertas. Gue baca buku, gunanya buat gue adalah bla 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 bla. Ini juga mesti kita waspadai. Seringkali kita baca cuma buat isi otak kita biar lebih pintar dari yang lain secara pengetahuan, tapi tidak memberikan hasil yang lebih nyata buat hidup kita. Tulis, gue baca buku supaya manfaat buku ini bisa develop saya. Supaya buku ini nggak cuma memuaskan hasrat intelektual saya, tapi juga kasih dampak nyata yang bikin hidup saya jadi lebih baik setiap harinya. Teringat kata-kata Dunlop, I don't read book, I use book. Saya tidak sekedar baca buku, tapi saya menggunakan buku. Saya tidak sekedar membaca buku, saya menggunakan buku. Karena tujuan membaca buku adalah mastery. Ini adalah tentang implementasi. Membuat tulisan tentang manfaat jangka panjang baca buku adalah agar manfaat buat diri kamu sendiri itu kelihatan. Untuk hal ini, bisa kita lanjut ke poin yang keempat. Waktu gue baca buku, gue bakal bikin catatan kecil tentang apa yang gue baca. Dan apa yang bakal saya lakuin dengan informasi itu. Saya akan meneliti diri sendiri dari apa yang saya baca, lalu hal apa yang harus saya lakukan dari buku yang saya baca, dan saya tulis catatan pentingnya. Di sini menulis memperbanyak indera yang mengakses kebiasaan tersebut sehingga makin terlihat dan semakin terasakan oleh banyaknya indera dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, poin nomor 5, saya bakal praktekin satu hal bagus yang saya pelajari dari buku. Mempraktekkan membuat seluruh indera kita merasakan manfaat dari membaca buku. Nah, itu dia salah satu contoh yang kita harap bisa kasih gambaran gimana caranya biar kebiasaan baru itu lebih terlihat. Bukan hanya terlihat oleh mata, tapi juga terlihat secara mental, dan akhirnya terlihat dampaknya dalam keseharian kita. Karena perilaku itu mungkin sebelumnya berada di belahan bumi yang mana yang kita nggak tahu, makanya harus dibuat terlihat. Ini bukan tentang kebiasaan baca buku saja. Mau lebih produktif bisa, mau lebih bahagia bisa, mau rajin olahraga juga bisa. Intinya untuk kebiasaan baru yang mau kalian bentuk, maka kebiasaan baru itu haruslah terlihat dengan sangat jelas. Terlihat secara visual, terlihat secara mental, terlihat manfaatnya di atas kertas, terlihat dampaknya meskipun sangat kecil, dan terlihat dalam perilaku kita.
Selain itu, ingat juga bahwa keputusan membentuk kebiasaan yang baik harus memiliki efek jangka panjang yang baik pula buat diri kita sendiri. Net positive outcomes, begitu kata James Clear. Selamat mencoba. Jangan lupa analisa kebiasaan baru yang mau kamu bikin dengan menuliskan di atas kertas. Intinya sih biar kelihatan konsepnya, oke? Semoga sukses.